Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Alif Putra Pratama, pada program Suaraku. Pada kesempatan hari ini, saya berada di kantor Polda Kaltara, dan saya sudah bersama Bapak Irjen Pol Indrajit Esa, Bapak Kapolda Kaltara, yang sudah ada untuk memimpin Polda Kaltara sejak pertama kali adanya Polda Kaltara di Kalimantan Utara ini. Selama 45 menit ke depan, kami akan berbincang-bincang terkait bagaimana kemudian proses Polda Kaltara dari berdiri kemudian sampai ke tipe A pada saat hari ini. Mungkin langsung saja kita bersama Pak Kapolda, Pak Indrajit Esa. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Oke Pak, mungkin masyarakat Kalimantan Utara ingin mengenal lebih dekat terkait Bapak Kapolda Kalimantan Utara, Bapak Indrajit Esa, yang kemarin baru dilantik, baru naik pangkat Pak ya, dari Brigjen menuju Irjen Pol. Nah, masyarakat banyak bertanya Pak, terkait bagaimana kemudian sejarah Bapak di track record Bapak di Kepolisian Republik Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat terkait kapan Bapak mulai menjalankan karir sebagai polisi Republik Indonesia. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi untuk pemirsa. Jadi saya menjadi polisi itu lulus tahun 86. Dinas pertama saya memang banyak di Jawa Tengah. Selanjutnya saya ada kesempatan belajar di negara Belanda ya, berkaitan dengan masalah lalu lintas. Terus saya kembali, saya mengabdi di Pusdiklantas, ya, Pusat Pendidikan Lalu Lintas. Terus saya penempatan ke Jawa Timur. Saya di Jawa Timur, terus saya ke Riau, terus saya sekolah Sespim, terus saya ke Bali. Dari Bali saya kembali ke Jawa Timur, jadi Kapolres di Jawa Timur. Terus saya pindah ke Lampung, jadi di Lantas di Palembang, di Sumatera Barat, Sumatera Barat. Terus saya sekolah dan saya lama di Korlantas. Lanjutnya saya jadi Wakapolda Jawa Tengah, terus jadi Kapolda Kaltara. Jadi tanggal H-1 ya, saya dilantik di Kapolda Kaltara, saya dipanggil oleh Kapolri waktu itu. Disampaikanlah oleh Pak Kapolri bahwa kamu nanti jadi Kapolda Kaltara, kantor belum ada, ya, yang lain-lain juga belum ada. Nanti akan dibantu dari Pemprov untuk tanah seluas 24 hektar di Kota Mandiri. Itu penyampaian beliau. Setelah saya datang ke sini, saya akan cek mana tanah yang akan diberikan oleh saya. Ya. Saya berangkatlah ke Bulungan, didampingi oleh, waktu itu saya dilantik baru berdua ya sama Wakapolda nih. Pada saat itu tahun 2018. Jadi tanggal 13 Maret saya dipanggil, 14 Maret saya dilantik jadi Kapolda Kaltara. Ya berbareng sama Wakapolda Kaltara itu. Cuma berdua aja kita. Kita anak buah nggak punya, siapa nggak punya. Saya berangkat ke sini didampingi, waktu itu karena Pak Gubernur ada kegiatan, saya didampingi oleh Pak Wagub. Saya ceklah rencana tanah yang diberikan kepada saya untuk dibangun kantor. Itu tanahnya di Kilometer 2 kalau nggak salah, itu di Kota Mandiri. Tapi saya berpikir dalam hati bahwa tanah yang akan diberikan ini pembangunannya akan makan waktu yang lama. Terus sementara ini kan saya akan dipinjam pakaikan gedung DPRD. Ya, betul. Ya, di Bulungan sini. Betul. Nah, saya lihat juga gedung DPRD Bulungan ini. Memang di sini kondisinya nggak kayak sekarang. Kondisinya masih lumpur. Kalau hujan susah masuk ke dalam. Ya. Nah, dan sini banyak yang pernah jebol karena udah, kalau nggak salah sudah 5 tahun mangkrak ya, gedung ini. Tapi dalam hati kecil saya, kalau ini saya gunakan untuk Polda Kaltara akan lebih cepat pembangunannya. Dan Polda Kaltara akan lebih cepat terbangun daripada saya berharap di yang di Kilometer 2 itu Kota Mandiri. Itu akan lebih lama prosesnya. Yang berikutnya saya juga mencari tempat tinggal saya di mana. Ya kan nggak mungkin saya selama tidur di hotel. Betul. Akhirnya saya dipinjam pakaikan gedung Basnas yang punya DPRD sih, yang DPRD, gedung Basnas. Akhirnya saya tempati di situ, saya renovasi, saya tinggal di sana. Ya dilalah ya, emang ini kebetulan Pak Kapolri sama Panglima TNI kemari.
Oh. Ya, datang ke sini di Tarakan. Pada saat itu masih Pak Tito. Ya, Pak setelah Jenderal. seminggu saya jabat di sini, datanglah beliau akan berkunjung ke perbatasan. Oke. Ya, saya nemuin beliau, saya ngomong sama Bapak Kapolri, Pak Kapolri, kalau diizinkan untuk gedung DPRD ini saya tidak dipakaikan, tapi saya minta dihibahkan. Oh silakan aja Pak Kapolda. Setelah kembali dari acaranya Kapolri, saya langsung mendekati, memohon lah ya kepada Bupati Bulungan, Ketua DPRD untuk meminta gedung DPRD ini dihibahkan ke Polda Kaltara. Akhirnya beliau mengizinkan, akhirnya gedung ini dihibahkan kepada saya, sehingga saya mulai membangun. Serius ini karena dia kantor Polda, udah milik saya kantor Polda. Dengan gedung kalau nggak salah saya dapat hibah itu harga gedung ini kalau nggak salah 70 miliar dengan tanah seharga 14 miliar 22 hektar. Oke, 22 hektar. Akhirnya kita mulai membangun. Dan kita segera mengurus sertifikat. Karena saya harus segera mengajukan rumah dinas. Ya. Karena saya nggak selamanya saya pinjam pakai gedung DPRD kan. Sebulan setelah saya jadi Kapolda, barulah para utama datang nih. Mulai irwasda ke bawah. Para direktur, para karo, itu datanglah. Saya juga berpikir, di mana mereka tinggal? Ya. Akhirnya kita sama Kapolres Bulungan waktu itu, KP Fahri, mencarilah kontrak-kontrakan. Karena anggaran kontrak ada untuk mereka. Berarti pas pertama kali para pejabat utama Polda Kaltara, baik dari dir-dirnya itu berarti ngontrak dulu Pak ya? Kontrak, tipe 36. Kontrak tipe 36, 2 kamar, 1 kamar bisa masuk tempat tidur, 1 kamar tidak bisa. Itulah kejadian yang... Tapi minimal udah ada tempat tidur lah, ada rumah lah. Terus kita pinjam juga untuk kendaraan dinas, juga kita masih pinjam untuk kendaraan dinas mereka. Termasuk saya kan dipinjamkan oleh Pak Gubernur tuh, kendaraan dinas. Karena mereka juga dapat pinjaman kendaraan untuk operasional. Kan saya harus berpikir, kan nggak selamanya mereka kontrak. Harus ada rumah dinas, sehingga saya memaksakan ini untuk sertifikat. 2015 saya baru secara 4 bulan jabat sudah sertifikat. Ini. Saya perintahkan Karolena untuk usulkan pembangunan rumah dinas Polda Kaltara. Dari tahun 2019 mulai dibangunlah rumah dinas Polda Kaltara yang sekarang ditempati saya. Terus yang berikutnya, selain kita membangun Polda Kaltara, saya juga harus berpikir operasional Polda Kaltara. Jangan sampai keberadaan Polda Kaltara ini tidak bermanfaat bagi masyarakat Kaltara, harus bermanfaat. Saya pelajari ada masalah yang menonjol ya di Kaltara ini 2. Masalah narkoba dengan masalah perampokan tambak. Itu jadi prioritas saya waktu itu. Pada saat pertama membangun Polda Kaltara Pak ya, langsung 2 target ini yang harus diselesaikan. Iya, karena kan sejalan ya, bangun juga. Yang pertama prioritas pembangunan Polda Kaltara. Karena gini, semua organisasi itu akan berkualitas kalau 4M ini tercukupi. Man, money, method, material. Gak mungkin Polda nggak ada, Poldanya belum ada, bisa operasional dengan bagus tuh nggak mungkin. Gimana mulai ini masyarakat kalau Poldanya kagak ada. Betul. Sehingga prioritas kantor Polda prioritas. Yang kedua, nggak mungkin anggota juga nggak punya tempat tinggal. Ya kan nggak, kesejahteraan anggota nggak ada tempat tinggal, udah mikir dia bulan depan mikir bayar kontrak, bulan depan mikir bayar kos-kosan, ya, tidak akan operasional. Oke, masyarakat Kaltara ingin tahu sedikit Pak. Ketika pertama kali Bapak Indrajit menapakkan kaki di perbatasan Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan, apa kesan pertama yang ada di Bapak Indrajit? Kesan saya, karena gini, saya kan Polda Babat Alas nih istilahnya. Jadi kesan saya beri keyakinan dan melihat warga masyarakat yang Kaltara yang dinamis, ya, yang istilahnya tidak sulit lah, ya, tidak sulit untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Saya berkeyakinan bahwa situasi Kaltara ini untuk masyarakat Timas ini bisa terkendali. Saya lihat masyarakatnya kondusif. Masyarakatnya kondusif,
masyarakatnya mudah diajak berkoordinasi, ya, dan dinamis dia. Tidak masyarakat yang tertutup. Jadi kesan saya kepada masyarakat Katara bukan masyarakat yang tertutup, mereka masyarakat yang terbuka, menerima siapapun yang hadir di sini. Ya, siapapun dari manapun. Dari manapun, siapapun yang hadir di sini diterima. Kemudian masyarakat juga ingin tahu, ketika selama ini Bapak memimpin Polda Kaltara, hal yang paling terkesan ketika bertugas selama di Kalimantan Utara ini apa? Yang terkesannya itu, saya bilang kita babat alas. Bagaimana kita membangun Polda, ya. Bagaimana kita, kayak saya merasa saya ini tinggal, bentar lagi kan saya mau selesai jadi polisi ini. Bentar lagi saya pensiun. Saya harus buat kesan lah, ya, kepada organisasi. Saya harus buat kesan kepada masyarakat Katara, bahwa Polda Katara harus segera terbentuk, terbangun. Sehingga memudahkan untuk melayani masyarakat Katara. Polda Katara hadir harus bermanfaat kepada masyarakat Katara. Itu yang saya harus, di dalam hati saya nih, pertama saya datang nih, saya harus beri ke sana. Harus bermanfaat. Jangan sampai datangnya Polda Katara memang bikin susah. Bikin susah orang penjahat, pelaku penjahat nggak apa-apa. Tapi jangan masyarakat yang baik-baik susah. Disusahkan dengan adanya Polda Katara, itu ya. Ya, dan sekarang sangat terasa di masyarakat Kalimantan Utara dengan semenjak hadirnya Polda Kaltara ini, masyarakat semakin optimis dan yakin bahwa kondisi Kamtipmas di Kaltara ini sudah makin kondusif ketika Polda Kaltara berdiri. Berbeda seperti sebelumnya, pada saat itu kita masih mengikut di Polda Kaltim, Pak ya. Nah, masyarakat juga masih was-was pada saat itu terkait, apalagi kita di kondisi perbatasan. Nah, mungkin kita tahan dulu Pak, karena sesi pertama sudah hampir selesai. Pemirsa, kita akan kembali di sesi selanjutnya bersama Suaraku.